Lika-liku Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapresnya Prabowo. Awal mulanya pihak PDI yang mengajukan Gibran ke MK agar bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Tujuannya untuk mendampingi calon presiden dari kubu PDI itu sendiri. Tapi malah terjadi pro kontra di dalam kubu PDI. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Gibran dianggap kurang populer dan bisa jadi masalah yang berujung kalah. Di sisi lain, Jokowi sibuk mempertemukan Prabowo dan Ganjar. Jokowi ingin mereka bersatu, Prabowo calon presiden, Ganjar sebagai wakilnya. Ini pasti akan menjadi kemenangan yang mudah. Tapi Ganjar menolak dan memilih mengikuti instruksi dari Nyonya Besar, Megawati. Kalau bisa, jadi calon presiden ngapain jadi calon wakil? Toh PDI adalah partai besar. Pasti mudah menang, mungkin itu yang terlintas dalam pikiran Ganjar. Ganjar terlalu GR dan PID. Jokowi pun telah berdiskusi dengan Megawati agar Prabowo diduetkan dengan Ganjar. Jelas, Megawati menolak mentah-mentah. Lia masa partai yang 10 tahun menjadi presiden, tiba-tiba harus jadi wakil. Yo nggak maulah. Kita beralih ke kubu Anies. Di sini Anies sudah deal jadi calon presiden dari Partai Nasdem CS. Anies melobi Gibran untuk menjadi wakilnya. Tapi karena beda misi visi, Gibran pun menolak. Gagalnya Anies melobi Gibran, AHW menjadi pilihan berikutnya. AHW dan Demokrat menerima pinangan Anies CS, tapi sayang di tengah jalan Demokrat justru dikhianati dan ditinggalkan. Surya Paloh lebih memilih Cak Imin dari PKB dengan alasan bisa mengambil suara dari NU. Kita ke kubu Prabowo. Prabowo belum mendapatkan wakil. Ada beberapa nama yang akan mereka usung. Ridwan Kamil dan Erick Thohir dan Sandi. Pilihan jatuh kepada Sandi. Tapi karena P3 Partai Sandiaga Uno telah terlanjur berkoalisi dengan PDI, Sandi pun menolak. Saat itu keputusan MK keluar. Gibran memenuhi syarat untuk jadi wakil presiden. Nama Gibran masuk dalam bursa wakil presiden. Mengetahui itu Prabowo ingin meminang Gibran. Berkali-kali Prabowo meminta Gibran agar mau menjadi wakilnya. Tapi berkali-kali pula Gibran menolak. Setiap pertemuan hasil selalu sama. Gibran menolak. Alasan Gibran menolak semua pinangan jelas karena menghormati PDI. Gibran masih menunggu keputusan PDI. PDI yang belum menentukan wakil. Dan Gibran pun berharap bisa dijadikan wakil dari PDI. Tapi seperti yang sudah dijelaskan di depan, terjadi pro kontra di badan PDI. Ada yang setuju Gibran jadi wakil Ganjar, ada yang tak setuju, dan ternyata lebih banyak yang nggak setuju. Sirna sudah harapan Gibran menjadi wakil Ganjar. PDI memilih Mahfud MD menjadi wakilnya. Mahfud MD dianggap lebih senior, lebih berpengalaman, dan lebih populer. Pasti lebih mudah mendulang suara masyarakat. Kira-kira begitulah pikiran dari kubu PDI. Jokowi yang mengetahui PDI memilih Mahfud MD menjadi wakil. Jokowi yang merasa ditinggalkan. Jokowi yang merasa pendapatnya tak didengarkan. Tentu sangat terkejut dan kecewa. Di sisi lain Jokowi juga tahu bahwa kubu Anies bukanlah lawan YG muda, apalagi ada Cak Imin bersama PKB-nya dan partai besar lainnya. PDI dengan kesombongannya sangat yakin akan memenangkan pertarungan. Kepopuleran Ganjar dan Mahfud MD dianggap sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan lawan. Jokowi yang terlanjur kecewa dengan PDIP. Jokowi yang tahu bahwa kubu Anies pasti akan memainkan isu agama seperti yang dilakukan ke Ahok. Jokowi yang yakin PDI belum tentu menang. Jokowi yang tahu programnya bisa saja terhenti bila Anies menang karena pro luar negeri. Di sini Jokowi mulai memainkan catur politiknya. Jokowi tahu kekuatan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak begitu kuat. Masih kalah oleh PDI, masih kalah dengan Anies CS. Tidak ada cara lain untuk memecah suara Anies agar ke Prabowo. Untuk memecah suara PDL agar ke Gibran, Jokowi, masuklah Gibran menjadi wakil Prabowo.
Gibran masuk dan diusung oleh Golkar. Gibran fix keluar dari PDI. Masuknya Gibran ke kubu Prabowo disambut riang gembira dan semangat. Di sisi lain kubu PDI pecah. Suara PDI terbelah sesuai prediksi Jokowi. Suara Anies pun terpecah karena masih banyak yang setia dan kembali ke Prabowo. Satu langkah catur Jokowi sudah dijalankan, belum terlihat membahayakan oleh pihak musuh. Apalah hebatnya seorang Gibran. Mereka meremehkannya hingga keluar kata dua belimbing sayur Gibran, anak, inggusan. Tentu beda level. Mereka jauh lebih tinggi. Ibarat mereka bintang, Gibran hanyalah debu. Seiring berjalannya waktu debat Capres-Cawapres berlangsung, elektabilitas dan survei Prabowo Gibran melambung tinggi, jauh meninggalkan lawan-lawannya. Disinilah musuh mulai panik. Mereka melakukan berbagai cara agar Gibran gugur menjadi wakil, menyalahkan MK dan membuat isu lainnya. Dan yang paling pedas adalah, Gibran adalah anak haram hasil dari keputusan MK. Isu-isu liar semakin dimaikan. Jokowi pengkhianat PDI, Jokowi pengkhianat konstitusi, Jokowi sang dinasti politik, isu SARA disebar di mana-mana. Lalu apakah itu menurunkan elektabilitas Jokowi? Menurunkan antusias masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran? Tentu tidak. Kredibilitas Prabowo Gibran semakin kuat. Masyarakat sudah muak jenuh dengan isu-isu seperti ini. Ganjar sudah berani menilai kerja Jokowi dengan skor 5. Mahfud MD ikut duan menyentil Gibran sebagai anak tak bermoral beretika. Mahfud yang sekarang bukanlah Mahfud yang dulu yang masih berkarisma. Tentang HAM Prabowo pun diangkat lagi, meski tak pernah terbukti Prabowo salah. Tapi mereka telah buta. Isu apapun akan diangkat selagi itu bisa menjatuhkan Prabowo Gibran. Ganjar dengan PD-nya mengatakan dia lebih baik dari Jokowi. Ganjar yang terlalu pede berani menyenggol Jokowi. Yang jelas dua. Jokowi jauh lebih besar daripada dirinya. Mungkin juga Jokowi jauh lebih besar daripada PDI yang mengusungnya. Andai kemarin Gibran menerima Anies, atau PDI menjadikan Gibran wakil, tentu keputusan MK tidak pernah disalahkan. Ibarat kata pepatah, nasi kemarin telah menjadi nasi goreng. Sudah terlambat. Kompetisi tetap harus berjalan. PDI yang lupa diri, merasa sudah sangat besar, merasa pasti menang dengan kesombongannya. PDI lupa, atau memang tidak tahu. Banyak masyarakat memilih Jokowi, bukan karena PDI, tapi karena sosok Jokowi itu sendiri. Dan sekarang banyak yang pilih Prabowo, bisa jadi karena ada Jokowi di belakangnya. Sekarang PDI sedang di tepi jurang. Ada yang lebih seru dari pemilu tahun ini, adalah saat Jokowi menyembeli banteng.